supaya AA itu rasa bersyukurnya nanti bertambah dan sayang kepada istrinya, setia gitu. Amin, amin, Oke. Allah, amin, Nah, amin, soalnya amin. kemarin pas waktu terakhir saya ruqyah 2 kali itu memang sama sekali nggak ada reaksinya sama sekali. Jadi pas waktu kemarin WA, nah kalau umpamanya dia punya ilmu-ilmu tolong dilepaskan. Nah, itu sudah nggak reaksi teh dia, ya. Gitu. Ya soalnya kan aku juga alhamdulillah dibantu ya sebisa aku kayak gini ya Pak Ustadz gitu. Ya dibantu di sini sholat goib juga aku bantu ya ila ruhi jasadi Toto Winarto gitu ya. Aku juga dibantu di sini, terus ya aku memanjakan sholawat munjiat juga sama gitu sampai 1000 aku sampai nggak makan sampai nggak berat di sini sampai zikir sholawat munjiat terus gitu ngedoain suami semoga kesuksesan suami aku berarti membuahkan hasil buat kedua orang tua aku kayak gitu. Mereka suami aku sukses pasti dia keluarga aku kayak gini nggak bakal kayak gini kayak gini kalau udah sukses. Memang itu dah gitu, ya. Jadi sekali lagi kalau saya dikabari pasien itu sembuh atau semakin baik itu ada kegembiraan tersendiri ya teh ya, bermanfaat bagi orang lain. Bukannya itu ya Pak Ustadz, dia bukan panen Pak Ustadz gitu. Yang anehnya itu suami aku itu tertolak soalnya dia paling tua 32 tahun. Aku bilang kayak gini ya. Terus suami aku kan aku di sini tertolak gimana maksudnya teh? Ya soalnya kan kalau ke kapal Samudra Pasifik kayak gitu kan dia tuh kan ke kapal pesiar gede banget gitu Pak Ustadz ya yang bawa barang ekspor impor kayak gitu kan. Terus itu ditolak sekitar umurnya harus di bawah 30. Suami aku kan udah 32, 30. Tapi alhamdulillah diterima teh ya. Ya makanya gitu. Terus aku bilang kayak gini kan, aku ngomong ke Pak Agus tolong perjuangan, biarkin aku nyogok uang gitu ya nggak apa-apa, yang penting suami aku bisa kerja gitu. Terus Pak Agus, aku angkat tangan Bu, soalnya suami kamu sudah paling tua katanya kan gitu ya. Udah kayak gitu ya Pak Ustadz, udah kayak gitu. Terus suami aku ngomong, mah ini di TikTok katanya ada yang di ruqyah ya kayak gini, soalnya kayak gini. Terus terang aja Pak Ustadz, aku hampir 10 juta dukun Ustadz kayak itu hampir 10 juta. Beli dupan 1 juta, beli minyak gajah katanya ya buat suami aku dimandiin sampai 2 juta. Terus di amplop katanya sampai bisa terbang, sampai bisa tanda tangan job. Nanti katanya kamu harus beli ini. Sumpah demi Allah aku beli Pak Ustadz. Hampir 10 juta ngerasain suami aku Ustadz kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, Bah, kayaknya kamu kayak harus diruqyah deh ke Ustadz. Aku bilang gitu, jangan ke dukun-dukun kayak gitu aku bilang sama suami aku. Ya di mana orang aku nggak tahu katanya. Dulu kan aku sering ke Ustadz UJ Bukhari itu ya, soalnya anak aku yang gede kan kuliah di pesantrennya kan di sana ya, di Bogor di sana gitu yang gede. Sekarang kan Ustadz itu nggak ada, si Adiba nggak mungkin, aku bilang gitu ya, si Abizar nggak mungkin. Terus ini gimana? Terus suami aku katanya ngulur-ngulur TikTok, ya TikToknya Pak Ustadz ini katanya. Ini katanya ini TikTok Pak Ustadz, gimana kalau itu katanya sih nggak pakai duit apa? Terus terang aja aku nol sama sekali nol, nggak punya uang sama sekali nol. Makanya aku bilang anak aku kan bayar semester 10 juta, terus itulah banyak kepentingan apa. Jadi itu ada tabungan teh ya. Itu mungkin ya salah satu pertolongan Allah ya, salah satu doa-doanya istri yang solehah ya. Jadi dijabah Allah. Gini Pak Ustadz, bentar dulu ya. Terkagum-kagum sama Pak Ustadz. Jadi terkagum-kagum sama Pak Ustadz itu ya. Habis suami aku di ruqyah gitu ya kan, dikirim suami aku juga di video ya ke saya gitu. Terus aku bilang, kok segitunya gitu ya. Baru pertama aku hidup sampai segitunya. Reaksinya luar biasa pertama kali di ruqyah. Langsung sakit 1 hari terus ruqyah, paginya langsung panggilan Pak Ustadz. Alhamdulillah itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Berarti ini malam ini terbang. Dia sekarang dari PT, terus perjalanan mungkin sekitar 6 jam dari Palembang ke Jakarta ke Soekarno-Hatta. Penerbangannya besok Minggu. Besok Minggu. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun sih sama AA? Baru 1 tahun, bulan 12 tahun kemarin. Jadi pas waktu Teteh nikah itu, jadi kayak Teteh juga mengalami kehancuran juga ya, terhalang juga ya, ikut imbasnya. Dari situlah
bertubi-tubi gitu. Terus Jadi dagangan aku online aku di sini bertubi-tubi Pak. terkait masalah ada aja halangannya teh ya yang sehingga memicu pengeluaran uang terus gitu nggih. Terus ya aku kesini nggak mikir ke situ ya, maksudnya soalnya kan aku muliahin anak. Iya. Aku kan udah kuliah anak aku kan nikah muda lah dulunya dia. Aku nikahin anak, terus anak aku yang kedua kan pesantren di Bogor. Terus aku ngadopsi anak, itu aku nggak menyalahin keadaan lah intinya kayak gitu. Mungkin rumah tanggaku itu diujinya dengan ekonomi, terus sama mertua dimusuhin, terus sama anak dimusuhin ya. Tetap sabar aku pilih. Awalnya Teteh menganggap seperti itu ya. Gitu. Cuman aku merasa gini ya, alhamdulillah gitu ya, kalau sunat sholat wajib gitu aku selalu gitu. Terus dalam mimpi aku tuh numpak motor, suami aku numpak motor gitu, terus akunya naik, jalannya rumpil gitu, kemana ngablu kayak gitu. Terus aku pertama umur aku 35 sekarang gitu, baru pertama ngimpi kayak gini, terus hutan gitu ya, nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Kena imbasnya Teteh. Buntu gitu. Terus jalannya buntu. Jadi kena imbasnya Teteh ya. Jadi seseorang yang mimpi naik kendaraan ya, kendaraan hewan atau kendaraan pesawat atau kendaraan motor atau kendaraan sepeda, pokoknya seseorang yang mimpi naik kendaraan itu, apalagi Teteh ini kendaraan yang tujuannya itu seperti nggak jelas kan. Nah itu positif sihir ya. Jadi pas waktu itu kayak AA juga suami mau berangkat nyusul Teteh ke Taiwan kerja juga terhalang terus Teh ya? Iya, pertamanya kan aku jual sawah buat modalin dia. Aku udah ngomong sama mama, sama bapak juga. Luar biasa pengorbanan sampean Teh ya. Ya, pikirnya aku gini ya Pak Ustadz, soalnya di sini kan aku udah dagang, laris, majikan semua udah baik, alhamdulillah gitu. Setidaknya aku pengen ngebong-gombong ke sini, nanti anak aku S2-nya juga mau lanjut di sini, tadinya kayak gitu kan. Terus aku ngomong baik-baik sama bapak, sama mama juga ngomong gitu, ini sawah aku gitu, gini bla bla bla. Ya udah terserah, katanya itu mah prinsipanmu ya dari kamu. Sekarang aku bukan anak, katanya kamu itu sanak bagi aku, kata bapakku kan kayak gitu. Terus aku jual 90 juta, aku jual, terus masukin ke PT. Udah ke PT, udah dapat job, cancel lagi, maju lagi, masuk lagi duit 20 juta, cancel lagi, terus daftar lagi ke pabrik dus ya. Aku bilang kayak gini, ya udah, aku bilang, aku kan manggilnya Abah ya, Bah, ya udah nggak apa-apa, kamu pabrik apa, yang penting kamu bisa terbang ke Taiwan, nanti aku bantu di sini sama majikan. Terus ke besi, masuk lagi duit, Pak Ustadz, 30 juta, ya udah nggak apa-apa, ini uang masih ada, aku bilang gitu. Masuk lagi, cancel lagi. Dari situ, aku langsung terjatuh, dagangan aku online, Pak Ustadz ya, sampai bulu baju gamis aja. Dulu aku penghasilan gamis gitu dari Indo kirim ke sini dari Indo. Sekarang numpuk di lantai 5 sama sekali. Laku ya, ada yang beli, cuman laku sih alhamdulillah ya. Tapi rezekinya aku nggak mau ngilangin rezeki dari Allah gitu ya. Cuman ada yang ngambil, katanya nanti bulan depan bayar, sulit bayar. Itu bayarnya sampai di luar sana 70 juta Pak Ustadz aku di luar sana, sedangkan itu modal, itu bukan uang aku, uang majikan aku, pinjem sama majikan aku 200.000 MT, kalau uang kita tuh 100 juta lah intinya ya. Selama 10 bulan Pak Ustadz aku nggak punya gaji, hutang di mana-mana sampai 500 juta aku hutang. Soalnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Suami aku katanya, Mah, buat bayar karantina 7 juta, masuk 7 juta. Mah, harus medikal lagi. Mah, harus BLK. Mah, harus sekolah. Aku bayar. Di total semuanya hampir 150 juta itu suami aku aja. Udah 1 tahun nih ya. Udah 1 tahun bener-bener aku nangis sampai sujud sampai, jika ini dosa aku, jangan tutuplah rezeki suami aku gitu. Aku tahu aku seorang pendosa, aku bilang gitu ya. Jangan timpa balik karma aku ke suamiku atau tutup rezekiku anak-anak aku. Aku bilang gitu ya. Sampai nangis. Dari situlah Pak Ustadz. Terus aku mimpi ada orang tinggi gede. Ini tangan aku dibenyeng sini, kayak gitu ya Pak Ustadz. Terus kayak gitu. Ya aku kan Abah gitu ya. Aku kan diurus sama Abah
gitu, Abah juga bisa kayak gitu. Terus aku nyamat Abah gitu ya, ilarohi ya jasadi kayak gitu, dari terus doa kayak gitu. Terus datang Abah dalam mimpi, katanya itu dari suami kamu, turun temurun 7 turunan suami kamu itu punya itu ilmu hitam gitulah intinya kayak gitu ya. Gitu, ngasih informasi itu ya. Jadi terharang rezekinya. Jadi terharang rezeki kamu bukan dari anak-anak kamu, bukan dari dosa-dosa kamu. bukan. Semua orang itu berdosa. Kita yang jamin nanti di akhirat. Kalau gitu kan. Terkait masalah dosa itu tidak ada hubungannya terkait rezeki teh ya. Kalau umpamanya dosa itu menghambat masalah rezeki, non muslim itu kan namanya dosa banyak kan, tapi kan malah justru kaya gitu kan. Nah, terus kalau terkait anak bukan, karena ini salah satu teteh itu memberikan nafkah kepada anak angkat itu adalah sebuah pahala yang ditimpakan ke teteh. Nah, jadi ini permasalahannya itu murni ya, permasalahannya itu murni AA itu memang terhalang usahanya, terhalang, pokoknya nggak bisa kemana-mana. Kalau umpamanya dia berusaha untuk pengen usaha, pengen kerja akan terhalang. Nah, imbasnya karena teteh sudah menjadi seorang istrinya akan berdampak gitu, seperti itu, akan satu paket. Iya benar. Gitu. Yang aku rasakan ini kayak gini, bukannya aku ngomongin diri itu sendiri ya. Di Indo walaupun di sini ya alhamdulillah gitu ya, sergi dagang online dan apa gitu, aku berjalan lancar. Gak mungkin seorang anak walaupun dia anak zina haram, tapi itu kelakuan ibu bapaknya yang haram. Gak mungkin. Kalau anak itu fitrah, dia gak berdosa deh. Itu kondok dari si anak, walaupun anak itu dihasilkan dari hasil perzinaan, itu kondok bagi anak, pilihan bagi orang tuanya, karena nanti ada pilihan dosa dan neraka. Nah, itu pilihan dari akan dihisap orang tuanya nanti gitu, karena itu sebuah dosa gitu. Iya, tapi kan keluarga aku ya Pak Ustaz ya, jadi keluarga aku kan tetap menyalahinya itu anak itu yang diadopsi aku. Jadi pengaruhnya itu katanya anak haram, anak zina, jadi tertutuplah rezeki kamu karena itu. Aku bilang kayak gini, kamu jangan, keluarga aku nggak mau kalian jadi murtad. Aku bilang kayak gitu ya. Tentang agama itu siapa yang tahu, aku juga nol tentang agama. Tapi hati kita harus saling menyayangi. Kayakanlah hati, aku bilang kayak gitu ya. Kaya akan harta itu nggak bakal dibawa mati, aku bilang gitu sama mama. Makanya sekarang aku sama mama, sama bapak, sama keluarga sama sekali aku nggak bicara Pak Ustadz, jadi musuh. Soalnya gini, aku bela suami. Enggak, itu deh, kayak persoalan-persoalan yang memicu sampai orang tua jadi salah paham, terus orang terdekat biasanya salah paham, itu memang ulah sihir. Jadi akan memicu itu. Jadi semua itu akan sama orang tua sendiri akan pecah gitu. Itulah sihir juga. Gitu. Oh iya. Aku sih mending diem Pak Ustadz ya, daripada aku melawan kedua orang tua. Gak mungkin ada aku, kalau nggak ada orang tua, mending aku diem. Pokoknya gitu. sekarang terkait terkait dampak. Kalau ini positif dampak dari sihir teh. Jadi karena pas waktu teteh tertimpa sihir sama suami, memicu permasalahan-permasalahan sama orang tua, maka kalau bisa ini secara pelan-pelan diperbaiki hubungan silaturahmi sama orang tua, nggih. Pelan-pelan, pokoknya pokoknya jangan ego ya, pokoknya legowo gitu. Ya aku sih orangnya sih legowo. Kemarin juga lebaran kan aku ngasih transfer duit ke dia, mereka buat beli pakaian, beli apa juga. Cuman aku telepon, sama sekali ibuku nggak mau ngangkat. Ngomongnya kayak gini, kalau kamu cerai sama si Toto, kamu adalah anak aku. Kalau kamu nggak cerai sama si Toto, kamu bukan siapa-siapa aku. Gitu Pak. Jadi aku bingung, jadi cukang gitu ya. Ya cukang, ini suami, ini orang tua. Suami aku tuh bener setia, bener jujur, apa adanya, walaupun dia nggak penghasilan, tapi salah dia satu jujur, itu gitu. Jadi kayak suami itu kan memang ada pengaruh sihirnya, jadi negatif. Pokoknya seseorang yang ada di dalam badannya ada pengaruh sihir, itu dia akan dibenci. Dia bukan dari teman-teman itu juga akan menjauhi gitu teh. Tapi alhamdulillah. Ya Allah Pak Ustadz. Iya, ini
keluarganya suami aku itu semuanya itu membenci dia. Iya, Kemarin mau betul. terbang aja dia tinggal di tetangga. Bener, aku neteskan air mata demi laki-laki. Sumpah demi Allah Pak Ustadz, aku baru pertama aku ya neteskan air mata gara-gara laki-laki gitu. Rumah aku segede gini, semewah kayak gini, terus suami aku sendiri gitu tinggal di gubuk yang nggak ditinggalin orang lain. Iya. Semuanya membenci dia, cuma Iya. aku Itu dia, salah gitu. satu Anak memang aku semua benci. itu dampak dari sihir teh ya. Semuanya itu berdampak. Jadi dia dibenci, dijauhin dari saudara-saudaranya, orang tuanya, bahkan mertuanya gitu ya. Itu salah satu pengaruh sihir. Tapi alhamdulillah tadi kayak Teteh itu WA saya kalau ini sudah berangkat ya kan. Itu termasuk kabar yang sangat mengibarkan buat saya Teh. Saya sangat Kan intinya pertama menggembirakan ini saya. kan dari Koreanya ya, agensi Koreanya kan langsung ke nomor aku ya. Aku langsung dohor salat ya, ngaji yasin, udah ada telepon. Terus yang ngomongnya kan bahasa Taiwan di sini agensinya. Katanya Toto Wiranarto, katanya ada panggilan tanggal 10. Aku nangis astagfirullah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus aku nelpon sama suami aku. Kamu dapat di Korea di daerah Busan Selatan, Korea Selatan, aku bilang gitu. Terus kamu telepon Pak Ustadz, terus SMS Pak Ustadz bilang terima kasih. Barusan juga ngomong gitu. Kamu jangan lupa dengan Pak Ustadz. Itulah bapak kamu yang saat panggilan Pak Ustadz. Alhamdulillah itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ayo, mungkin seperti itu Teh. Kapan-kapan disambung lagi nggih. Iya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama.